Hai, kembali lagi di channel Uang Gratis Online. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana modal 500.000 menjadi 50 juta dalam waktu 4 tahun. Saya akan mengawali video ini dengan sebuah pertanyaan, gimana sih cara orang kaya menghasilkan uang yang banyak? Terlepas dari apapun pekerjaan mereka, bisnis yang mereka lakoni, namun di balik itu semua ada sebuah rahasia pasti yang mereka lakukan, entah mereka sengaja menggunakan metode ini ataupun tidak. Di luar sana tentunya beragam pilihan investasi yang dapat kalian coba, namun tak sedikit yang membutuhkan modal yang mungkin terbilang lumayan, apalagi mengharapkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan sebuah metode yang mungkin dapat kalian terapkan untuk bisnis kalian ataupun pilihan investasi kalian dalam mengembangkan aset dengan lebih cepat. Di sini saya sendiri memilih berinvestasi pada trading cryptocurrency. Kenapa? Selain bisa kerja dari rumah, menurut saya, trading adalah cara paling cepat dalam mengembangkan modal yang kalian miliki. Bahkan sambil jalan-jalan pun kalian masih bisa bekerja dari trading cryptocurrency. Oke, lalu metode apa yang dapat kita terapkan untuk mendapatkan 50 juta dengan menggunakan modal 500.000 dalam waktu 4 tahun pada trading cryptocurrency? Nah, mungkin kalian pernah mendengar yang namanya compounding interest. Inilah nanti metode yang akan kita gunakan dalam mengembangkan modal kita. Nah, selanjutnya di dalam video ini nantinya saya akan menjelaskan lagi mengenai pengertian compounding interest, cara kerja dari metode compounding interest, lalu bagaimana perhitungan compounding interest pada investasi yang kita lakukan dalam trading cryptocurrency untuk mencapai target yang kita inginkan, dan bagaimana metode ini dapat berjalan dengan baik. Namun sebelum lanjut ke video pembahasan, like, comment, dan share video ini ke semua orang agar kita memperoleh kesuksesan dalam berinvestasi khususnya dalam trading cryptocurrency. Jangan lupa juga subscribe channel Uang Gratis Online dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Oke, jadi apa itu compounding interest? Compound interest adalah bunga yang dihitung atas jumlah modal pokok ditambah dengan bunga yang diperoleh sebelumnya, atau secara sederhana bisa disebut dengan bunga berbunga. Menurut Albert Einstein, compound interest adalah sebuah keajaiban dunia yang bisa membuat seseorang menjadi kaya dengan melipat gandakan uangnya melalui compound interest. Dan saya sendiri mengartikan ini merupakan bunga dari investasi Anda akan berbunga, dan hasilnya akan berbunga lagi sehingga pertumbuhannya bukan lagi linear, tapi eksponensial. Bagaimana cara kerja dari metode compound interest? Jika kalian belum memahami pengertian dari compound interest pada penjelasan sebelumnya, saya sangat memahaminya. Lanjutkan saja menonton video ini karena saya yakin setelah menonton video ini, kalian akan lebih memahami dengan baik. Nah, compound interest akan bekerja dengan teknis, modal awal yang kita gunakan untuk trading ditambahkan dengan bunga yang kita targetkan, lalu pada periode berikutnya bunga yang kita dapatkan tadi setelah ditambahkan dengan modal awal kita akan menjadi modal baru pada periode berikutnya. Dalam hal ini, bunga yang saya maksudkan adalah profit yang kita dapatkan saat trading. Oke, berikut ini akan saya berikan simulasi mengenai perhitungan menggunakan metode compound interest dan akan saya bandingkan dengan tanpa compound interest atau kita sebut di sini simple interest. Aplikasi yang saya gunakan ini namanya Interest Calculator. Kalian dapat mencarinya di Play Store maupun App Store di HP kalian. Jika sudah menurut kalkulatornya, langsung saja dibuka maka akan terlihat tampilan seperti di layar ini ya. Oke, sebelum saya simulasikan ke compound interest, ada baiknya kita masuk dulu ke simple interest ya, supaya kalian memahami bagaimana perbedaan antara simple interest dan compound interest. Oke, untuk simple interest, starting balance yang kita gunakan atau modal awal yang kita akan gunakan adalah 500.000. Lalu interest rate-nya, bunga yang kita harapkan dalam satu tahunnya, ini saya tulis 120%. Dan durasinya saya ubah ke bulan ya, sekitar 48 bulan. 48 bulan itu sekitar 4 tahun ya. Oke, kita langsung saja calculate. Nah, di sini bisa kita lihat pertumbuhan modal kita dari awal investasi kita 500.000 itu bertumbuh sebesar 120% dalam 48 bulan menjadi Rp2.900.000. Oke, jadi profit yang kalian dapatkan di sini sebesar Rp2.400.000 ya, dengan menggunakan modal sebesar Rp500.000, maka ending balance-nya menjadi Rp2.900.000. Oke, kenapa di sini dalam simple interest kita memperoleh profit Rp2.400.000 dalam 4 tahun dari modal Rp500.000? Di sini tadi saya menentukan interest atau bunga yang kita harapkan dalam satu tahunnya adalah sebesar 120% ya. Jika kita bagi 12 bulan, maka profit atau bunga yang kita harapkan tiap bulannya menjadi 10%. Maka perhitungannya adalah 500.000 dikali 10%, maka di sini setiap bulannya kalian memperoleh 50.000 ya. Lalu pada bulan kedua kalian kembali menggunakan modal 500.000 kalian untuk melakukan trading, dan profit yang kalian dapatkan pada bulan sebelumnya kalian simpan, maka pada bulan kedua tentu saja kalian mendapatkan profit yang sama sebesar Rp50.000 ya.
Karena saya asumsikan 10% adalah target profit yang kita harapkan tiap bulannya. Lalu jika semua berjalan lancar dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12 atau dalam jangka 1 tahun, maka profit yang kalian dapatkan adalah 50.000 dikali 12, yaitu 600.000 ya dalam 1 tahunnya. Maka dalam 4 tahun jika kalian tetap menggunakan metode simple interest, hasilnya akan menjadi 600.000 dikali 4 tahun, yaitu 2.400.000 rupiah. Jadi demikian ya jika kita menggunakan metode simple interest dalam berinvestasi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan menggunakan metode compound interest. Kita tekan saja compound interest. Oke, starting balance-nya kita gunakan yang sama, yaitu 500.000 rupiah. Ini kita kosongkan saja untuk monthly contribution-nya. Di sini untuk interest rate-nya atau bunga yang kita harapkan dalam 1 tahunnya adalah 120. Atau di sini saya ubah saja ke dalam bulan ya. Dalam 1 bulannya kita harapkan 10% ya, biar sama seperti yang tadi. Lalu durasinya 48 bulan, yaitu 4 tahun. Kita kalkulasi. Nah, di sini kita akan memperoleh 48.508.616,89 dalam 4 tahun. Wow, ini jauh berbeda ya dari apa yang kita dapatkan pada metode simple interest. Dan ini nyaris menyentuh 50 juta rupiah. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa kita bisa memperoleh profit yang sebesar ini, 48 juta rupiah ini? Ini di bawahnya bisa kita lihat beberapa detail dari perolehan kita dalam setiap bulannya. Nah, di sini M1 ini artinya bulan pertama. Pada bulan pertama, ini profit yang kita dapatkan adalah 50.000 rupiah. Lalu total yang kita dapatkan, ending balance-nya adalah 550.000 rupiah, sudah ditambah dengan modal awal yang kita gunakan ya. Nah, lalu pada bulan kedua kita tidak lagi menggunakan modal 500.000 rupiah, sama halnya pada metode simple interest tadi. Jadi di sini pada bulan kedua kita menggunakan modal sebesar 550.000 rupiah untuk melakukan trading. Tentu saja untuk 10% dari 550.000 rupiahnya adalah sebesar 55.000 rupiah pada bulan kedua. Maka di sini bisa kita lihat ada perbedaan perolehan profit pada bulan pertama dan bulan kedua. Bulan pertama ini kita memperoleh 50.000 rupiah karena modal yang kita gunakan adalah 500.000. Sedangkan pada bulan kedua kita memperoleh 55.000 rupiah karena modal yang kita gunakan di bulan kedua adalah 550.000. Ini didapat dari modal awal yang kita gunakan plus dengan profit pada bulan pertama yang tadi kita dapatkan sebesar 50.000 ya. Maka pada bulan kedua kita gunakan modal 550.000 rupiah dan memperoleh profit sebesar 55.000 rupiah. Nah, selanjutnya di bulan ketiga kita menggunakan modal 605.000. Di sini didapat dari profit pada bulan kedua ditambah dengan modal awal yang kita gunakan yaitu sebesar 550.000. Maka di bulan ketiga kita menggunakan modal awal sebesar 605.000 rupiah. Maka profit yang kita dapatkan adalah 60.500 rupiah. Nah, begitu seterusnya sampai dengan bulan ke-48 ya. Nah, di sini bisa kalian lihat pada bulan ke-48 modal yang kita gunakan yaitu sebesar 44.098.742 dan kita mendapatkan profit sebesar 10%-nya menjadi 4.409.000. Maka total ending balance yang kita dapatkan dalam 4 tahun adalah 48.508.616,89 rupiah ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menargetkan untuk kita mendapatkan 50.000 rupiah ini di bulan pertama? Jadi di sini bisa kita bagi dahulu ya. Misalnya ini profit yang kita harapkan tadi adalah 50.000 rupiah ya dalam 1 bulannya, di bulan pertama maksud saya. Lalu jika kita bagi 30, nah di sini kita hanya perlu mendapatkan profit sebesar 1.666 rupiah atau kita bulatkan menjadi 1.700 rupiah saja dalam 1 harinya. Nah, ini menurut saya sangat mudah ya untuk mendapatkan profit sebesar 1.600 atau 1.700 rupiah dalam trading di setiap harinya. Karena yang kita tahu di dalam trading cryptocurrency, harga dapat berubah setiap detiknya ya. Maka tentu saja potensi dalam kita menghasilkan profit setiap harinya itu sangat mungkin ya. Jadi ini untuk bulan pertama, kalian hanya perlu memperoleh 1.700 rupiah setiap harinya ya. Lalu bagaimana dengan bulan kedua? Oke, bulan kedua target kita adalah 55.000 rupiah. Maka di sini kita bisa hitung 55.000 rupiah dibagi 30. Nah, pada bulan kedua akan berbeda. Di sini kita
menargetkan setiap harinya mendapatkan profit sebesar Rp1.800 ya, 1.833. Saya bulatkan saja menjadi Rp1.900. Jadi setiap harinya kalian perlu mendapatkan Rp1.900 untuk bulan kedua. Lalu kita lihat lagi pada bulan ketiga. Nah, di sini pada bulan ketiga profit yang kita harapkan adalah 60.500. Maka di sini setiap harinya bagi 30. Jadi kita setiap harinya perlu mendapatkan profit sekitar Rp2.016 ya. Di sini kita bulatkan aja menjadi 2.100. Jadi kita targetkan diri kita dalam setiap harinya memperoleh Rp2.100 saja. Jika kalian bisa mendapatkan lebih dari itu ya silakan saja, tapi menurut saya jika sudah mendapatkan Rp2.100 ya sudah, kita stop trading, kita tinggalkan. Jadi kita lakukan aktivitas lainnya saja dan kita lanjutkan besok untuk target profit berikutnya. Lalu pada bulan keempat kita menargetkan untuk mendapatkan profit sebesar Rp66.550. Maka ini menjadi Rp66.550 dibagi 30. Nah, di sini dalam satu harinya kalian harus mendapatkan profit sebesar Rp2.218. Nah, jadi seperti itu yang kita lakukan terus-menerus. Kita bisa melihatnya dari tabel ini untuk setiap bulannya berapa target yang kita perlukan untuk setiap bulannya ya. Di sini kita bisa lihat targetnya dalam setiap bulan itu terus meningkat. Tentu saja profit yang kita hasilkan juga terus meningkat ya. Di sini sampai bulan ke-12 ini 1 tahun kita akan memperoleh profit sebesar Rp142.655 dan total balance yang kita dapatkan itu pada bulan ke-12 sebesar Rp1.569.000. Ini dari modal awal Rp500.000 ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana metode compound interest dapat berjalan dengan baik? Tentu saja dalam hal ini investasi di dunia trading cryptocurrency diperlukan kedisiplinan dalam menjalani trading. Pastikan psikologi kita dalam keadaan baik saat melakukan open posisi. Jangan pernah serakah dalam mencari profit. Jika sudah memenuhi target profit harian, sebaiknya tutup aplikasi trading kalian dan lakukan aktivitas lainnya. Dan juga selalu tumbuhkan rasa keingintahuan kalian untuk terus perdalam ilmu mengenai trading cryptocurrency. Bagaimana agar profit konsisten dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, belajarlah dari kesalahan kalian sebelumnya karena pengalaman adalah ilmu yang paling berharga dalam hidup ini. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian ataupun ada yang tidak berkenan. Dan semoga setelah menonton video ini kalian dapat mengaplikasikannya dalam bisnis apapun atau berinvestasi dalam dunia trading cryptocurrency, sehingga kita semua dapat meraih kesuksesan bersama dalam mencapai kebebasan finansial. Tentu saja ini akan berimbas pada kemajuan negara Indonesia yang kita cintai. Saya Indra dari Uang Gratis Online undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.